Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Prima Agro Lancar, channel yang selalu inovatif dan terdepan dalam menyampaikan update seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hama utama pada tanaman cabai, serta cara mengantisipasi hama tersebut. Mari kita simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Sobat Tani tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Prima Agro Lancar. Tanaman cabai memang bisa ditanam di berbagai tempat, baik di lahan luas maupun di pekarangan rumah. Namun bukan berarti tanam cabai adalah hal yang mudah. Kegagalan menangkal serangan hama tanaman cabai juga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai. Ada beberapa hama pada tanaman cabai yang merupakan vektor penyakit tanaman, misalnya trip, apit, dan tungau, merupakan vektor penyakit keriting kuning. Satu ekor hama dapat menularkan penyakit dari tanaman sakit ke tanaman sehat hanya dalam waktu beberapa hari saja. Serangan ini juga akan lebih tinggi di musim kemarau. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hama yang mengancam tanaman cabai dan seperti apa gejala kemunculannya, serta menerapkan pengendalian secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan terkendalinya serangan hama, maka dipastikan hasil panen akan lebih maksimal. Berikut adalah beberapa hama utama pada tanaman cabai. Yang pertama ada hama trip. Hama trip merupakan vektor virus yang menyebabkan penyakit keriting. Trip berwarna kuning kecoklatan dan gerakannya sangat cepat. Pada musim kemarau, populasinya sangat tinggi. Selain cabai, inang lain dari hama ini adalah tembakau, kopi, ubi jalar, hingga kacang-kacangan. Hama ini menyukai daun-daun muda. Gejala awal serangan hama trip pada tanaman cabai adalah daun yang terserang memperlihatkan gejala noda keperak-perakan yang tidak beraturan akibat adanya luka dari cairan makanan serangga tersebut. Setelah beberapa waktu, noda keperakan tersebut akan berubah menjadi coklat tembaga dan daun-daun akan mengeriting ke atas. Pengendalian hama trip antara lain tidak menanam cabai secara bertahap pada lokasi yang berdekatan untuk jangka waktu lama, sebab tanaman muda akan terserang cukup parah. Jadi lakukan pergiliran tanaman atau kosongkan area penanaman lebih kurang 1 bulan untuk memutus siklus hama. Yang kedua, semprotkan insektisida secara teratur sesuai serangan hama trip. Hama yang kedua pada tanaman cabai adalah kutu daun. Hama ini dapat menyebabkan kerugian secara langsung karena menghisap cairan daun atau batang tanaman. Hal ini membuat daun yang terserang menjadi keriput dan kekuningan, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil. Bahkan tanaman bisa menjadi layu dan mati. Kutu daun juga bisa membawa kerugian tidak langsung karena menjadi vektor virus tertentu, seperti virus penggulung daun. Intensitas serangan penyakit virus lebih tinggi pada musim kemarau, yaitu ketika populasi kutu daun lebih tinggi. Serangan hebat dari kutu daun dapat menyebabkan semua daun berguguran dan tanaman menjadi merana. Kegiatan pengendalian kutu daun sama seperti pada hama trip. Hama yang ketiga yaitu tungau. Tungau adalah hama yang berukuran sangat kecil, kurang lebih berukuran 1 mm, mirip laba-laba, dan hidup di bagian bawah daun. Hama ini membentuk jaring-jaring halus sehingga menyulitkan pengendalian secara kimia. Hama tungau suka menyerang daun-daun muda. Gejalanya adalah meninggalkan warna coklat mengkilap pada permukaan bawah daun. Kemudian daun menjadi kaku dan melengkung ke bawah, sehingga pertumbuhan pucuk daun terhambat. Gejala ini tampak dalam waktu yang relatif sangat cepat, yakni sekitar 8-10 hari setelah terinfeksi. Selanjutnya, 4 hingga 5 hari kemudian,
pucuk-pucuk tanaman akan tampak seperti terbakar dan berguguran. Selain menggunakan akarisida, pengendalian tongo juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan semua bagian yang terserang, terutama daun, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk dibakar atau dimusnahkan. Hama yang keempat yaitu kutu kebul. Dari beberapa spesies kutu kebul, Bemisia tabaci merupakan salah satu spesies yang banyak merugikan, karena selain merusak tanaman, Bemisia tabaci merupakan vektor virus lain, seperti bogomovirus. Ada tiga kerusakan yang ditimbulkan oleh kutu kebul. Yang pertama yaitu kerusakan secara langsung yang disebabkan oleh bekas tusukan stiletnya. Akibatnya, tanaman menjadi lemah dan layu, sehingga pertumbuhannya terhambat dan hasil menurun. Yang kedua yaitu kerusakan tidak langsung yang disebabkan oleh akumulasi embun madu kutu kebul. Embun madu merupakan substrat untuk pertumbuhan cendawan embun jelaga pada daun dan buah. Embun jelaga mengakibatkan penurunan efisiensi fotosintesis dan menurunkan mutu buah. Yang ketiga yaitu kerusakan karena kemampuannya sebagai vektor virus tanaman. Jika kutu kebul membawa bogomovirus, gejala yang muncul adalah penyakit keriting kuning yang dapat menurunkan hasil panen 20% hingga 100%. Pengendalian kutu kebul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pergiliran tanaman yang bukan tanaman inang kutu kebul. Tanaman inang kutu kebul diantaranya adalah tomat, kentang, mentimun, semangka, melon, terong, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu mengendalikan gulma yang menjadi inang bogomovirus. Tanaman-tanaman tagetas di sekitar pertanaman untuk mengurangi serangan hama ini. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan membakar sisa tanaman yang terserang kutu kebul. Yang keempat, kendalikan hama dengan menggunakan insektisida. Hama yang kelima yaitu lalat buah. Selain menyerang cabai, hama ini juga menyerang sekitar 20 macam buah-buahan seperti jeruk, pisang, belimbing, apel, mangga, dan lain sebagainya. Gejala serangan lalat buah pada tanaman cabai ditandai dengan adanya titik hitam pada pangkal buah. Jika dibelah, di dalam buah dapat ditemukan belatung atau larva lalat buah. Lalat buah betina dewasa meletakkan telur di dalam buah dengan cara menusukkan ovipositornya pada pangkal buah muda yang masih hijau. Selanjutnya, larva akan hidup di dalam buah cabai sehingga menjadi busuk dan gugur. Serangan berat lalat buah dapat terjadi di musim hujan, sebab bekas tusukan ovipositornya terkontaminasi oleh cendawan, sehingga buah yang terserang cepat membusuk dan gugur. Upaya pengendalian lalat buah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pergiliran tanaman yang bukan tanaman inang lalat buah. Yang kedua, mengumpulkan buah cabai yang terserang, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik dan memusnahkannya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan perangkap lalat buah dengan bahan aktif petrogenol yang efektif untuk memerangkap lalat jantan. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan penyemprotan insektisida. Hama yang keenam yaitu ulat buah. Ulat buah umumnya menyerang tanaman cabai yang mulai berbuah. Inang lain untuk ulat buah antara lain tomat dan kedelai. Buah cabai yang terserang ulat buah akan menunjukkan gejala berlubang. Jika dibelah, di dalamnya akan terdapat ulat. Ulat cabai menyerang buah cabai dengan cara melubangi dinding buah cabai. Umumnya, instar pertama ulat buah menyerang buah yang masih hijau. Ketika musim hujan, serangan ulat buah akan terkontaminasi oleh cendawan, sehingga buah yang terserang akan membusuk. Pengendalian ulat buah antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pergiliran tanaman yang sedang berbuah yang berada di sekitar tanaman cabai. 2. Mengumpulkan buah cabai yang terserang lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk dimusnahkan. 3. Lakukan penyemprotan menggunakan insektisida.
Hama yang ketujuh yaitu ulat gerayak. Di Indonesia, hama ini dikenal sebagai hama tembakau. Hama ini juga menyerang tanaman lain seperti cabai, padi, kacang panjang, kubis, dan lain sebagainya. Ulat gerayak juga memakan daun dan buah. Gejala serangan larva insar 1 dan 2 berupa bercak putih yang menerawang akibat daun bagian atas ditinggalkan. Ulat gerayak akan menyerang tanaman secara bersama-sama dalam jumlah besar dengan cara memakan daun hingga gundul dan tersisa tulang-tulang daun saja atau bahkan daun berlubang. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Serangan terjadi pada malam hari dan bisa semakin ganas di musim kemarau. Upaya pengendalian ulat gerayak antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan telur dan ulat, lalu memusnahkannya. Biasanya telur diletakkan pada daun bagian bawah. Yang kedua yaitu memanfaatkan tanaman perangkap, seperti tanaman jagung, untuk mengendalikan hama ulat gerayak. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan penyemprotan insektisida. Demikian penjelasan hama yang ada pada tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay terus di channel Prima Agro Lancar dan tunggu video-video selanjutnya. Salam sukses petani Indonesia.